Pernahkah kalian mendengar tentang Anunnaki? Mereka bukan sekadar tokoh dalam cerita fiksi ilmiah, tetapi entitas yang sangat dihormati ribuan tahun lalu di Mesopotamia, tempat lahirnya peradaban. Bayangkan saja, di tanah subur antara sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Sumeria membangun kota-kota pertama di dunia, menciptakan tulisan, dan memandang ke langit untuk mencari jawaban atas berbagai misteri kehidupan. Dan disinilah mereka menemukan Anunnaki. Menurut teks-teks kuno, seperti Enuma Elis dan ribuan tablet tanah liat yang ditemukan, Anunnaki adalah para dewa yang turun dari langit. Nama mereka sering diartikan sebagai mereka yang dari surga turun ke bumi. Jadi, mereka bukanlah satu entitas, melainkan sekelompok dewa yang kuat, masing-masing dengan tugas dan perannya sendiri. Ada Anu, dewa langit tertinggi, Enlil, dewa angin dan badai, serta Enki, dewa air dan kebijaksanaan yang cerdas. Bayangkan, mereka semua berkumpul dan membentuk dewan ilahi yang mengatur takdir alam semesta dan yang terpenting, umat manusia. Orang Sumeria percaya bahwa Anunnaki tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberi mereka pengetahuan fundamental untuk membangun peradaban. Mulai dari cara bertani, membangun kota, hingga sistem hukum, semuanya dianggap sebagai anugerah dari para dewa ini. Para pendeta dan juru tulis dengan cermat mencatat setiap ajaran dan kisah mereka, mengukirnya pada tablet tanah liat agar tidak lekang oleh waktu. Patung-patung besar yang menjaga kuil-kuil megah adalah representasi fisik dari kekuasaan dan kehadiran mereka di bumi. Kisah Anunnaki ini memiliki kemiripan yang menarik dengan mitologi lain di seluruh dunia, seperti para dewa Olympus di Yunani atau Due-Dui Mesir kuno. Jadi, apa sih yang membuat kisah Anunnaki ini begitu menarik? Apakah ini hanya kebetulan? Atau ada benang merah tersembunyi yang menghubungkan kisah-kisah kuno ini? Misteri Anunnaki terus memikat imajinasi kita, mengajak kita untuk menggali lebih dalam sejarah peradaban manusia. Sekarang, mari kita telusuri lebih dalam tentang siapa sebenarnya Anunnaki ini. Dalam teks Enuma Elis, kita bisa menemukan narasi penciptaan yang luar biasa. Diceritakan bahwa sebelum segala sesuatu ada kekacauan yang disebut Tiamat. Dari kekacauan ini, para dewa muncul, dan Anunnaki menjadi bagian penting dalam menciptakan dunia yang kita kenal sekarang. Mereka berperan dalam memisahkan langit dari bumi dan menciptakan segala sesuatu yang ada di antara keduanya. Satu hal yang menarik adalah bagaimana Anunnaki digambarkan dalam berbagai tablet. Dalam beberapa teks, mereka digambarkan sebagai dua-dua yang sangat kuat, tetapi juga memiliki sifat manusiawi. Mereka bisa marah, jatuh cinta, dan bahkan bersaing satu sama lain. Ini membuat mereka terasa lebih dekat dan relatable, bukan? Misalnya, Enlil, dewa angin, dikenal karena sifatnya yang temperamental. Ketika dia marah, bisa jadi bencana bagi umat manusia, seperti yang terlihat dalam kisah banjir besar. Di sisi lain, Enki, dewa kebijaksanaan, seringkali berusaha melindungi manusia dari kemarahan saudaranya. Dia adalah sosok yang penuh kasih dan seringkali dianggap sebagai pahlawan dalam banyak kisah. Berbicara tentang pahlawan, ada satu cerita menarik tentang bagaimana Enki menciptakan manusia. Dalam satu versi, Enki mencampurkan tanah liat dengan darah dewa untuk menciptakan manusia pertama. Ini menunjukkan betapa dekatnya hubungan antara manusia dan dewa dalam pandangan Sumeria. Mereka tidak hanya menciptakan manusia, tetapi juga memberi mereka bagian dari diri mereka sendiri. Nah, mari kita beralih ke bagaimana Anunnaki memengaruhi kehidupan sehari-hari orang Sumeria. Mereka tidak hanya dipuja di kuil, tetapi juga diakui dalam berbagai aspek kehidupan. Misalnya, saat panen, orang Sumeria akan mengadakan upacara untuk menghormati dua-dua yang mereka anggap sebagai penguasa hasil bumi. Mereka percaya
bahwa keberhasilan panen tergantung pada kemurahan hati Anunnaki. Dalam sistem hukum mereka, Anunnaki juga memiliki peran yang sangat penting. Hukum yang mereka tetapkan menjadi dasar bagi masyarakat Sumeria untuk hidup dalam harmoni. Misalnya, jika seseorang melanggar hukum, mereka percaya bahwa itu adalah akibat dari kemarahan dewa, dan mereka harus melakukan upacara pemohonan ampun untuk mendapatkan kembali berkah mereka. Sementara itu, patung-patung besar yang berdiri di kuil menjadi pengingat visual akan kekuatan Anunnaki. Bayangkan saja, patung-patung ini terbuat dari batu dan dihiasi dengan ukiran yang rumit, menggambarkan momen-momen penting dalam mitologi mereka. Mereka bukan hanya sekadar objek seni, tetapi juga simbol kehadiran dewa di tengga-tengga masyarakat. Kisah Anunnaki ini memiliki kemiripan yang menarik dengan mitologi lain di seluruh dunia, seperti para dewa Olympus di Yunani atau Due-Dui Mesir kuno. Semua budaya ini memiliki konsep tentang dewa-dewi langit yang berinteraksi dengan manusia dan membentuk dunia mereka. Jadi, apakah ini hanya kebetulan? Atau ada benang merah yang menghubungkan kisah-kisah kuno ini? Mari kita lihat beberapa kesamaan menarik. Misalnya, dalam mitologi Yunani, kita mengenal Zeus, dewa langit yang mengatur segala sesuatu dari atas. Dia juga dikenal karena kemarahannya yang bisa membawa bencana. Ini mirip dengan Enlil, bukan? Keduanya memiliki kekuatan untuk mengubah nasib manusia. Lalu ada sosok Enki yang bisa dibandingkan dengan Prometheus, dewa yang mencuri api dari para dewa untuk diberikan kepada manusia. Keduanya memiliki sifat yang sama, yaitu menginginkan kebaikan bagi umat manusia, meskipun mereka harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa mungkin ada narasi purba, sebuah arketip yang tertanam dalam kesadaran kolektif manusia tentang hubungan kita dengan yang ilahi. Ini adalah cerita yang terus diceritakan kembali dalam bahasa dan budaya yang berbeda. Visualisasi para dewa ini terwujud dalam artefak-artefak yang mereka tinggalkan. Bayangkan sesosok Anunnaki, dewa pria agung berusia dewasa, dengan rambut hitam panjang tergerai di bahunya. Matanya memancarkan kebijaksanaan ribuan tahun. Tubuhnya yang atletis terbungkus jubah emas berkilauan, dihiasi ornamen rumit yang menggambarkan bintang dan konstelasi. Di hadapannya, seorang penduduk Sumeria wanita muda berusia 20-an dengan rambut hitam yang dikepang rapi menunduk hormat. Gaun linen coklatnya yang sederhana tampak kontras dengan kemegahan sang dewa. Di sudut kuil yang rimeng-rimang, seorang juru tulis parubaya dengan rambut keriting pendek dan jubah linen berwarna krem mengabadikan setiap titah ilahi di atas tablet tanah liat dan mengawasi mereka semua. Berdiri kokoh sebuah artefak penjaga kuil, patung batu raksasa bergaya Mesopotamia dengan ukiran detail yang rumit. Permukaannya yang aus oleh sentuhan waktu, seolah menjadi saksi bisu atas interaksi antara surga dan bumi. Semua ini bukan hanya imajinasi, melainkan gambaran yang dibangun dari relief, segel silinder, dan patung-patung yang ditemukan terkubur di bawah pasir selama milenium. Kisah Anunnaki yang terukir di atas lempengan tanah liat adalah warisan abadi dari peradaban Sumeria. Mereka bukan hanya dewa-dewa dalam panteon kuno, melainkan cerminan dari bagaimana manusia pertama kali mencoba memahami tempatnya di alam semesta yang luas dan misterius. Melalui Anunnaki, bangsa Sumeria menjelaskan penciptaan, penderitaan, pengetahuan, dan kematian. Apakah mereka benar-benar entitas dari bintang lain yang mengunjungi bumi seperti yang diinterpretasikan oleh beberapa teori modern? Ataukah mereka adalah metafora agung untuk kekuatan alam dan psikologi manusia? Misteri itu tetap ada. Namun, satu hal yang pasti, dari tanah di antara dua sungai, sebuah cerita lahir yang gaungnya masih terasa hingga hari ini, membisikkan kepada kita tentang awal mula peradaban
dan para dewa yang membentuknya dari langit. Jadi, bagaimana pendapat kalian tentang kisah Anunnaki ini? Apakah kalian merasa terinspirasi untuk menggali lebih dalam tentang sejarah dan mitologi? Jika kalian tertarik dengan misteri kuno seperti ini, jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.